Di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian gimana cara mencari supplier tangan pertama termurah di aplikasi Shopee. Nah, selain aku kasih tahu kalian gimana cara mencari suppliernya, aku juga bakal kasih tahu kalian hal-hal apa aja sih yang harus kalian perhatikan ketika kalian mencari supplier tangan pertama. Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifyan Sori. Seperti biasa di video kali ini aku bakal sharing lagi ke kalian gimana sih cara berjualan online. Nah, khusus di video kali ini aku mau kasih tahu kalian gimana cara mencari supplier tangan pertama di aplikasi Shopee yang pastinya terbaru, terupdate, terlengkap. Caranya kayak gimana? Dan juga aku bakal kasih tahu kalian hal-hal apa aja sih yang harus kalian perhatikan kalau misalnya kalian mau cari supplier tangan pertama. Insya Allah di video kali ini aku bakal jelasin selengkap mungkin. Jadi usahakan tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Seperti biasa nanti saat aku ngejelasin caranya kayak gimana bakalan ada screen record di sini. Jadi kalian bisa langsung aja ikutin caranya kayak gimana untuk memudahkan kalian. Nanti bakalan ada pokoknya screen record di sini. Kita langsung aja ke yang pertama. Cara mencari supplier tangan pertama di aplikasi Shopee yang pertama adalah dilihat dari harganya. Nah, terus gimana sih cara melihat harga yang termurah di aplikasi Shopee? Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Caranya itu langsung aja kalian masuk ke aplikasi Shopee-nya. Nanti kalian langsung search aja produk apa yang mau kalian jual gitu. Nah, di sini aku misalnya dulu jualan sepatu sneakers nih. Kita cek sepatu sneakers. Pokoknya kalian search aja produk apa yang mau kalian jual. Nih, sepatu sneakers pria. Nah, di sini akan ada terkait, terbaru, terlaris, dan harga. Nah, di yang paling kanan itu ada harga. Kalian langsung klik aja. Nah, kalau misalnya panahnya ke atas, itu artinya dari harga termurah ke termahal. Nah, terus kalau misalnya diklik lagi, nanti panahnya ke bawah itu dari harga termahal ke yang termurah. Jadi udah diurutkan. Nah, karena kita mau cari yang termurah, otomatis harganya harus yang panah ke atas. Nah, disinilah kita bisa melihat toko mana aja yang bisa kalian jadikan supplier. Di sini tuh lihat murah-murah. Ada yang harga 12.000, 35.000, tuh 12.000, 20.000. Wah, banyak banget tuh harga-harga yang paling murah di aplikasi Shopee. Jadi usahakan harganya itu yang panahnya ke atas. Jadi itu dari yang termurah ke yang termahal. Caranya tuh kayak gitu guys. Jadi kalian sambil ngeliat-liat nih produk mana yang menurut kalian murah dan worth it buat kalian jual kembali. Kalian bisa langsung ngelis aja toko-tokonya. Misalnya kalian ngeklik, oh ini murah nih misalnya 28 ribuan. Kalian lihat dulu nama tokonya, misalnya kalian tulis dulu. Terus nanti kalian nyari lagi nih, misalnya wah ini lebih murah nih misalnya. Kalian klik lagi terus kalian tulis lagi nama tokonya. Jadi kalian buat aja list toko-toko. Nah, nanti setelah itu baru deh kalian bandingkan mana yang lebih baik. Nah, aku tuh dulu caranya kayak gitu guys. Hal yang harus kalian perhatikan yang kedua adalah lihat dulu penilaian tokonya bagus atau enggak. Nah, di penilaian ini juga kalian selain lihat penilaian tokonya, kalian harus juga lihat penilaian dari produk yang mau kalian jual kembali. Nah, kita bakal kasih contoh aja supplier aku dulu yang ada di Shopee, supplier sepatu aku. Jadi aku bakal kasih tahu hal-hal apa aja sih yang membuat aku menjadikan toko ini menjadi supplier aku guys. Kita langsung aja. Nah, seperti yang aku bilang, yang kedua ini adalah penilaian. Nah, ini penilaiannya 4,6/5. Nah, 4,6 itu udah lumayan bagus. Pokoknya 4,6 ke atas, nah itu bisa kalian jadikan supplier. Tapi kalau misalnya 4,6 ke bawah, itu biasanya banyak barang yang cacat atau banyak barang yang gak sesuai dikirimnya. Setelah kalian lihat penilaian tokonya, baru deh kalian lihat penilaian dari produknya. Misalnya kalian mau jual produk mana nih? Di sini banyak banget tuh murah-murah. Karena aku dulu juga jualan sepatu sneakers, barangnya ngambil di sini guys tuh. Oke, kita coba lihat yang ini nih. Sepatu sneakers pria. Di sini 4,6 penilaiannya 4,6 dari 10.000 lebih terjual. Terjualnya udah 10.000 lebih guys. Gokil. Setelah itu kita baru deh lihat
penilaian atau ulasan dari para pembeli. Ini barang sesuai gak ketika dikirim oleh si suppliernya. Di sini bisa kita lihat, langsung aja lihat semua. Oke, di sini kebanyakan yang bintang 5 atau bintang 5-nya 5.000, bintang 4-nya 1,1 ribu, dan bintang 3 ke bawah itu lebih sedikit dari bintang 5. Itu aku udah pastikan berarti barangnya bagus dan dikirim sesuai dengan apa yang ada di foto etalasenya gitu. Kita coba lihat aja di sini tuh, thanks reseller dan kurir, barang sudah sampai sesuai pesanan. Tuh lihat. Di sini ada ulasan-ulasannya guys. Tuh, jadi barangnya itu sesuai dengan yang ada di foto. Nah, jadi gitu guys caranya. Kalian harus lihat dulu penilaian dari tokonya, baru deh penilaian dari produk-produk yang mau kalian jual. Dan ini harganya juga 69 ribuan. Nah, dulu aku jual bisa 90 ribu atau 100 ribu lah dipasin kayak gitu guys. Yang ketiga adalah usahakan tokonya itu star seller atau star plus. Pokoknya kenapa harus star seller dan star plus? Nah, jadi star seller tuh yang ada logo di atasnya kayak gitu tuh, star. Ada atau nanti ada star plus atau mall juga bisa. Kenapa harus yang ada label seperti itu untuk dijadikan supplier? Karena biasanya kalau misalnya logo udah ada logo star seller Star Plus itu biasanya udah diverifikasi sama si Shopee-nya. Jadi Shopee aja udah percaya sama toko ini kalau toko ini bagus. Karena untuk menjadi Star Seller atau Star Plus itu lumayan susah gitu, nggak mudah gitu. Jadi harus ada hal-hal atau syarat-syarat tertentu, misalnya penilaiannya harus di atas segini, terus pengiriman barangnya harus cepat. Nah, yang kayak gitu-gitu yang akhirnya bisa menjadi Star Plus atau Star Seller. Nah, jadi itu harus kalian perhatikan juga karena supplier yang bagus nanti ke kitanya juga bakal enak gitu guys. Nah, terus setelah itu kita langsung lanjut selanjutnya. Hal yang harus kalian perhatikan selanjutnya adalah stok barang. Nah, biasanya supplier itu stok barangnya itu banyak, bisa puluhan, ratusan, bahkan yang ribuan juga ada. Karena ya namanya supplier pasti banyak resellernya gitu. Tapi kalau misalnya si toko ini masih reseller atau dropshipper, biasanya stoknya itu sedikit guys. Biasanya hanya 5, 2, 3, nah kayak gitu. Kalau misalnya si stok barangnya banyak, itu bisa kita jadikan supplier. Contohnya di toko yang tadi juga kan terjualnya udah 10.000 lebih, terus ada 2,4 ribu lebih yang terjual, terus ada 10.000 tuh banyak banget. 10.000 yang terjual tuh banyak banget guys di toko yang tadi. Maka dari itu aku jadi pengen nih buat dijadiin toko ini supplier aku guys, karena stoknya juga banyak, terus yang terjual udah banyak, otomatis udah banyak yang suka juga dengan produk ini, dan seperti yang tadi penilaiannya juga bagus guys. Jadi stok itu perlu kalian perhatikan. Nah, hal yang terakhir yang harus kalian perhatikan adalah dari pengirimannya. Nah, biasanya supplier itu kalian harus memilih supplier yang pengirimannya cepat. Jadi kalau misalnya pengirimannya cepat, nanti kan ke customer kita juga bakalan cepat gitu kan. Kalau misalnya aku dulu kan misalnya ada yang beli baru aku beli kayak gitu. Jadi itu tuh bener-bener ngaruh cepat atau lambatnya. Karena kalau misalnya kelamaan nanti customer kita juga bakal nunggu lama banget gitu sampai akhirnya bisa jadi nggak beli padahal barang udah kita pesen. Nah kayak gitu. Nah, untuk kalian agar tahu pengirimannya cepat atau lambat ya tentu aja kalian harus beli dulu 1 atau 2 gitu. Minimal 1 lah kalian untuk ngecek aja ini pengirimannya cepat atau lambat nih, karena kalau misalnya pengiriman di awal itu cepat ya nanti kedepannya juga insya Allah bakal cepat juga. Tapi kalau misalnya di awal udah lama terus si sellernya banyak alasan ini itu, kalau misalnya kalian chat atau misalnya kalian ada problem di perjalanan bakal alasan ini itu. Nah jadi itu biasanya kedepannya juga bakal seperti itu dan nanti bakal ribet juga ke kaliannya. Jadi usahakan di awal itu yang pengirimannya cepet. Nah kayak gitu guys. By the way guys, buat kalian semua nih yang lagi nyari lowongan pekerjaan, aku ada aplikasinya
Kita Lulus. Jadi aplikasi Kita Lulus ini adalah aplikasi penyedia job atau lowongan pekerjaan yang bisa kalian langsung download aja aplikasinya di Play Store. Di sana bakalan banyak banget lowongan pekerjaan yang bisa kalian lamar, dan enaknya juga udah dikategorikan. Misalnya kalian spesifikasi kalian itu misalnya lulusan D3 atau lulusan S1, lulusan SMA atau SMK juga ada. Semuanya udah dikategorikan di Kita Lulus. Jadi mempermudah kalian. Dan yang paling enaknya lagi, di Kita Lulus ini ada yang namanya lowongan gaji tinggi. Jadi di sana banyak banget lowongan yang bergaji tinggi, bisa kalian langsung lamar juga sesuai dengan kriteria kalian. Misalnya di situ ada keterangannya D3, S1, SMA atau SMK. Jadi sesuai kriteria kalian aja, kalian bisa langsung lamar. Siapa tahu rezeki kalian di situ, guys. Kalau misalnya kalian mau tahu info lebih lanjut dan hal-hal terupdate lainnya di aplikasi Kita Lulus ini, bisa kalian kunjungi aja sosmednya di Instagram Kita Lulus. Kalian langsung follow aja di situ, terus kalian lihat info-info menarik yang lainnya. Pokoknya langsung aja klik link yang ada di description box. Oke semuanya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Terus share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang ingin mencari supplier juga, caranya kayak gimana, seperti yang tadi bisa kalian langsung share aja. Terus juga kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian langsung tanyakan aja di kolom komentar, karena aku biasa balas-balesin di video-video terbaru aku, guys. Terus juga kalau misalnya ada request video, bisa komen juga di bawah, karena aku juga bikin video sesuai dengan requestan kalian juga, guys. Oke, mungkin itu aja. See you in the next video, guys.